saranin lah sama Pak Aat namanya. Udah bakatnya menangis saja gitu. Jadi tolong Eva jangan sebut nama ya. Sensor aja, inisial aja. Nanti dikira ini. Salam dari Tambusai. Oke, kali ini kembali di channel Smansai_official ya. Kali ini kita hadir dengan tampilan yang sangat fresh pastinya. Ya, kita tampil ala-ala podcast dan kali ini kita berada di Ngompres, ngobrol mengenai prestasi. Oke, langsung aja kita tanya-tanya sama runner up Z-Fest 2021, second runner up Z-Fest 2021. Oke, gimana sekarang perasaannya setelah menjadi second runner up Z-Fest 2021, Eva? Ya perasaannya pasti yang pertama senang, terharu, dan gak nyangka juga bisa sampai di titik second runner up Z-Fest 2021. Z-Fest ya, bukan Iya, Z-Fest. Oke, sorry. Z-Fest. Berarti Z-Fest. Oke, Iya. sorry. Jadi kok bisa ada terharu situ, ada kalimat terharu. Terharunya di mana gitu? Ya terharu Kak Iki karena banyak hal-hal yang di luar dugaan gitu. Apa itu? Banyak kegiatan mulai dari minta izin, harus mengimbangi ujian dengan latihan koreo, latihan karantina atau lain sebagainya. Oh, jadi waktu lomba itu sedang ujian. Iya. Jadi gimana cara bagi waktunya? Kalau kebetulan di Z-Fest atau di Zetizen, dia karantinanya dimulai dari jam 1 atau kadang jam 12 atau jam 11. Jadi jadwalnya tergantung apa yang kegiatan hari itu mau dilakuin. Jadi ujiannya Eva itu pukul 8. Pukul 8 Iya, pagi gitu. pukul Jadi 8 sampai pagi. siang itu ujian dulu Iya. baru ikut karantina gitu. Iya Kak Iki. Oke. Jadi tahapan-tahapan itu di Z-Fest itu seperti apa awalnya? Tahapan Ya dari awal. mulai dari Iya, challenge awal. Dari awal. Pertama itu challenge pertama buat video kreatif. Video Challenge kreatif. pertama dan keduanya buat video kreatif. Oke, terus Diambil dari 85 peserta baru ke 70. oke. Dari 70 ke 75. Sorry. Dari 70 ke 50. Ke 50. Iya, baru ke minat bakatnya. Oh gitu. Jadi itu lombanya gimana? Online kemarin atau langsung gitu seleksinya tuh seperti apa? Waktu challenge pertama dan kedua itu dilaksanakan secara online. Online. Tapi waktu minat bakat itu dilaksanakannya offline. Yang ngadainnya siapa ini? Yang ngadainnya langsung Zetizen Riau Posnya. Riau Pos. Iya, ya? Riau Pos. Yang peserta-peserta yang ikut itu anak SMA semua atau gimana? Enggak, banyak dia bervariasi mulai dari anak SMA bahkan anak perkuliahan. Anak kuliah ada juga Iya, ikut? mahasiswa. Yang SMA situ berapa orang kemarin yang selama Eva ikut lah? SMA enggak banyak. Nggak Ya, banyak. iya lebih dominan ke anak kuliah. Itu di top 20-nya. Iya, di top 20 maupun di top 50 atau dari awal sekalipun dia memang dominan ke mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kok bisa Eva tahu gitu ada lomba ini Pak? Ya Pak kan siswa masih, kok bisa udah tahu gitu ada lomba Zetizen kemudian bisa ikut, itu gimana ceritanya Awal Eva tahu Zetizen itu dari Bang Hamid. Bang Hamid? Iya, Bang Hamid. Bang Hamid itu merupakan coach Eva waktu di Ngeri ya punya coach Iya. ya, coach pribadi ya. Oke, waktu terus. kegiatan fashion show UPP tahun 2021. Oh gitu. Jadi pernah menang fashion show juga? Iya, Oke. pernah. Jadi sejak menang fashion show punya coach pribadi. Gaji Bang Hamid berapa itu? Berapa gaji Bang Hamidnya? Abang itu merupakan alumni Oh, dari alumni. Iya, Oh, alumni dari pantas. SMA Negeri Jadi nggak 1 bergaji ya? Tambusai. Enggak. Itulah kontribusi Abang tuh untuk Iya. kita adik-adiknya ya. Iya, Oke. dan bukan juga cuman Bang Hamid aja Oh, gitu. alumni. Jadi ceritanya tadi gimana? Taunya Nah, dari Bang Hamid. Iya, taunya Kemudian? dari Bang Hamid dan Bang Hamid itu nyaranin ke Eva. Eva, ini ada nih kegiatan Zetizen. Mau nyoba enggak? Katanya gitu. Awalnya mikir-mikir kayak
Ih, nggak mungkin lah ikutnya karena udah mau dekat dengan ujian, udah mau dekat dengan Natal, pasti sibuk banget gitu kan. Oh, jadi sibuk di Natalan juga Iya, kemarin ya persiapannya. Jadi gimana itu cara Eva bagi waktunya Natalnya, kemudian bagaimana Eva ujian, terus bisa sampai jadi juara itu gimana Eva bagi waktu? intinya manajemen waktunya sih yang lebih penting. Mana Oke. kegiatan yang lebih penting itu sih yang diutamain gitu. Oh, Jadi berawal kenalnya itu dari Bang Hamid, ya. taunya dari Bang Hamid, kemudian Eva konsultasi nih. Oke. Kebetulan ada salah satu alumni juga yang selalu berkontribusi Oh yaitu gitu. Bang Iki sendiri. Ah, jadi malu kita ini. jangan, jangan sebut nama. Jangan sebut nama lah. Jadi konsultasi ke Bang Iki, Oke. kemudian konsultasi juga ke Pak Asep, ke Oh Pak gitu. Aat, Pak Syukur dan guru-guru Sama lainnya gitu. guru-guru juga ya, Iya. sama kepala sekolah juga Iya, ya. sama Karena kepala karena sekolah ini kan juga. tentang izin, kebetulan dekat jadwal ujian waktu itu. Iya, Jadi eh, akhirnya memutuskan untuk ikut. untuk ikut. Selama ikut kompetisi itu awal challenge-nya itu seperti apa gitu. Terus sampai Eva masuk final itu sampai jadi juara itu kira-kira apa yang paling berkesan sama Eva Yang paling berkesan pertama dari prosesnya. prosesnya? Iya, banyak sekali proses mulai dari challenge, bingung mau buat apa ya? Apa sih yang kreatif gitu. Mulai dari minat bakat, banyak pro kontranya gitu. Pro kontra Mulai gimana? Ceritakan aja gitu. Jangan malu-malu. Ini mulai konten dari kita ini bebas itu. Ceritain aja. Pro kontranya itu gimana sampai akhirnya memutuskan minat aku ini atau bakat aku ini gitu. Gimana? pro kontranya sebenarnya nggak terlalu diambil gimana gitu. Cuman Eva bingung gitu kan mau nampilin apa waktu minat bakat. Dan disaranin lah sama Bang Iki sendiri, udahlah nampilin puisi aja gitu. Tolong Eh, Eva, jangan sebut nama ya. Sensor aja, inisial aja. Nanti dikira ini di setting. iya ya, sama-sama Bang Arya, sama Bang Oh Arya. gitu, agak keren dikit Iya, ya. sama Oke, Bang oke, Arya oke. sendiri. Jadi disaranin, oh nampil ini aja Eva gitu kan. Eva punya bakat di puisi cuman setengah-setengah gitu. Kurang percaya diri aja sih gitu. Bukan lebih nggak mau tapi kurang percaya diri. Jadi bimbang gitu. Mau nampilin bakat apa ya? Punya bakat tapi semuanya setengah-setengah. Nah, disaranin lah sama Pak Aat namanya. Udah bakatnya Oke. menangis saja gitu. Jadi jadi sampai sekarang sebetulnya bakat Eva yang mana gitu? Baca puisi atau nangis gitu sebetulnya. Lebih ke nangis sih. Lebih ke nangis. Jadi Pak Aat ternyata bakat Eva ini sebetulnya adalah nangis. Oke, terus challenge demi challenge-nya dilewati sampai ke karantina itu selama karantina apa aja kegiatan di karantina? Kegiatan di karantina seperti yang udah di awal tadi dikasih tahu. Kegiatannya itu pertama Eva kan ujian juga. Iya, iya. Jadi ujian, setelah itu masuk karantina. Di karantina kita dihadirkan beberapa public speaking atau kelas-kelas yang Oh membantu gitu. kita penyampaian materi seperti itu atau latihan koreo juga. Oh, jadi selama karantina itu ada materi-materi ya yang Iya, diikuti. Apa aja itu materinya? baik itu materi demo make up, public speaking, baru ada materi tentang kesetaraan gender, baru materi tentang bagaimana sih kita cara menangani masalah-masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali materi. Kemudian itu selama karantina nginapnya di mana? Oh, kalau penginapan sendiri itu nggak disediain sama Riau Pos. Oh, jadi nginapnya apa di mana? Kalau Eva sendiri nginapnya di dekat Riau Pos ada sebuah penginapan Ada gitu. penginapan. Jadi Iya, pusat kegiatannya itu kemarin di mana? Pekanbaru ya? iya di pusatnya di Pekanbaru Oh, ini di kantor Riau Posnya. kantor yang Riau Pos ya. Iya, Oke. Kemudian ada juga nampak di postingan-postingan Riau Pos itu ya di postingan Zetizen itu kegiatannya di mall ya. iya Waktu itu ada penampilan-penampilannya. ada juga waktu minat bakatnya itu di Living World sama waktu grand finalnya di Living World juga. Grand finalnya juga di Iya, Living World.
itu jadi terbuka semua Iya, semua semua yang bisa terbuka nonton untuk gitu. umum. Karena Zetizen Riau Pos ini merupakan ajang untuk anak-anak muda. Jadi kita lebih ke milenial gitu. Kalau dia dibuat di hotel atau beberapa tempat-tempat tertentu gitu kan, Oke. kita perlu cari masa lagi. Iya, Kalau iya, dibuat iya. di mall, kita nggak perlu cari masa karena udah terbuka juga untuk umum Oh gitu. gitu. Jadi sebagai peserta ini grogi nggak sih ditonton ramai itu ya, mall Living World tuh ada 5 lantai, tiap-tiap lantai pasti nonton gitu, grogi nggak sih? Grogi ya namanya juga setiap orang itu kan berbeda-beda gitu, pasti grogi. Cuman ya nggak terlalu grogi gitu. Sampai nangis juga di situ. Iya, Gimana bisa nangis pula di atas panggung, nangisnya tuh enggak gimana? enggak. Jadi Nangisnya itu waktu udah mau selesai kok kegiatan. kok bisa nangis gitu? Nggak nyangka aja gitu bisa sampai di titik ini ngelewatin peserta-peserta yang lain gitu sih. Oh, juara satu dan runner upnya itu siapa? Juara satu dan juara duanya Iya. atau winner dan first runner upnya Oke. itu mahasiswa. Mahasiswa Iya, dari mahasiswa. mahasiswa mana dia tuh? Ada yang dari UIN Suskaryau, ada Yang yang dari juara Undri. satunya? Iya. Juara satu UIN, juara duanya Undri. Iya, Juara kalau nggak tiga, salah ya begitu. juara tiganya SMA Sabta Muda. Luar biasa ya. Jadi bisa juara di tengah kalangan mahasiswa itu luar biasa. Kemudian orang tua gimana? Support gitu. Iya, kebetulan Mama Eva sendiri itu sangat-sangat mendukung Eva. Oh gitu. Jadi semuanya dilancarkan. Jadi Mama Epa dukung kali ya. Iya, Waktu dukung waktu jumpa ke kepala sekolah, waktu itu awalnya nyampeinnya itu gimana? Waktu ke awal pertama kali itu yang nyampain ke kepala sekolah Pak Asep sendiri. Kemudian baru minta izin selanjutnya baru Eva. Dan kebetulan sekolah dan guru-guru lainnya termasuk kepala sekolah sendiri juga sangat-sangat mendukung gitu. Jadi kira-kira apa yang paling paling apa namanya ya, yang paling ingin Epa bagikan nih untuk penonton-penonton kita ini kan, karena mudah-mudahan ini kan yang menonton ini nantinya banyak yang anak-anak SMA juga, terusus SMA kita lah ya, SMA Sultan Musai. Iya. Kira-kira apa yang pengen di-share nih kalau misalnya kawan-kawan atau teman-teman pengen ikut ya kan, atau misalnya Eva kampanye lah gitu supaya sebagai juara 2 ya, juara 3 ya, runner Iya. up ya. Kira-kira apa yang akan Eva kampanyekan untuk anak-anak muda atau anak-anak milenial di SMA kita? Iya, kebetulan di tahun 2021 ini pasti ada generasi baru gitu kan. Berharap juga sih dari SMA Negeri 1 bakal ada yang ikut untuk di tahun ini untuk meneruskan jejak-jejak selanjutnya gitu. Yang intinya percaya diri aja sih. Bukan berarti ketika kita lebih muda daripada yang lain itu menutup kemungkinan untuk kita terus berprestasi. Nggak perlu jadi orang lain untuk mempunyai daya tarik tersendiri. Percaya diri aja, lakuin yang kamu bisa itu. Kemudian apa yang pengen Eva capai lagi selain hari ini kan udah juara Zfest ya. Kemudian apa lagi yang pengen capai? Kabarnya Eva juga aktif di debat ya. Wah, iya. Apa aja prestasi yang pernah dicapai di debat? Prestasinya belum banyak sih Kak Iki. Baru kemarin bulan 8 2021 itu juara 1 di Universitas Pasir Pangarayan. Juara 1 debat. Iya, juara 1 festival debat hukum. Oke. Kemudian? Dan pada Desember kemarin itu juara 1 juga di Stekip Rokania Festival Debat Bahasa. Oke. Jadi ada pernah meraih prestasi juara 1 Iya. 2 kali ya. Luar biasa. Jadi ini kan yang menonton ini kan nggak cuma anak SMA ya. Adik-adik kita di SMP mungkin akan menonton konten ini juga. Kira-kira apa yang pengen Eva sampaikan sama orang tuh? Kalian wajib masuk SMA 1 Tambusai. Wah, Kenapa wajib adik-adik kita tuh wajib? banget. Kenapa? Karena SMA Negeri 1 Tambusai itu
nggak mengekang kita untuk terus berkembang dan berprestasi di luar gitu. Ada beberapa sekolah yang memiliki anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang aktif, tetapi ditutup kemungkinannya untuk berprestasi keluar. Mulai dari mungkin nggak dikasih izin, tetapi berbeda dengan SMA Negeri 1 Tambusai. SMA Negeri 1 Tambusai itu sangat membuka peluang bagi anak-anaknya yang mau berprestasi baik di luar maupun di SMA Negeri 1 sendiri. Oh, ini Iya. udah cocok ini kayaknya jadi duta SMA Sabtu Musik. Jadi itu salah satu ya, salah satu. Kemudian ada lagi kah kenapa adik-adik kita atau para orang tua wajib nih masukkan anak-anak yang ke SMA Sabtu Musik? Kira-kira ada yang lain nggak? Ada banyak sekali prestasi karena SMA Negeri 1 Tambusai ini mungkin salah satu sekolah yang berprestasi dan prestasinya mungkin bisa diadu keluar baik itu tingkat provinsi, kabupaten atau nasional sekalipun. Jadi ayo gabung ke SMA Negeri 1 karena SMA kita juga bisa bersaing di SMA lainnya gitu sih. Oke, baik bersaing di tingkat daerah, Iya, provinsi sampai ke nasional ya. sampai ke Luar biasa nasional sekali. sekalipun. Kalau kita ceritain prestasi-prestasi SMA kita, itu nggak akan habis Iya, ya. nggak Konten akan kita habis karena konten banyak kita nggak akan banget. cukup ya. Jadi kita mungkin bicara tentang prestasi-prestasi sekolah kita itu di konten lain ya, atau di podcast-podcast yang lain di lain waktu. Oke, terakhir ini Pak. Terakhir. Ya, tadi udah ditanya ya, apa kira-kira yang pengen Epa capai, prestasi lainnya gitu, atau apa keinginan Epa yang akan Epa capai selanjutnya? Banyak kegiatan yang ingin dicapai gitu. Nggak mau puas dengan apa yang udah didapat. Oke, Semoga di tahun 2022 ini ya. bisa ikut Putri Belia Indonesia itu sih. Putri Belia Iya, Indonesia. Itu target yang pengen Epa iya. capai. Terus bisa ikut mungkin dari SMA-nya Negeri 1 sendiri bisa ikut sebagai Putri Adiwiyatanya. Oh gitu. Iya. Jadi ada harapan untuk di sekolah, kemudian di Iya. luar juga ada ya. Iya, Kak Oke. Iki. Kemudian ini kita tutup dengan mungkin motivasi nih. Motivasi dari Eva ya, dari Epa untuk seluruh penonton kita. Motivasi dari Eva seperti apa yang Eva bilang tadi sih. Jangan pernah mengecilkan diri kamu sendiri. Bukan berarti karena kamu muda, kamu tidak bisa untuk berkembang dan berprestasi. Percaya diri aja, yakin pada dirimu sendiri. Jangan pernah menjadikan atau jangan pernah menjadi orang lain untuk memiliki daya tarik. Itu aja sih. Oke, Percaya diri, luar biasa. optimis, dan yakin kamu bisa. Luar biasa ya. Jadi terima kasih ya Epa ya sudah menyempatkan waktunya, walaupun tadi lama sekali persiapan kita ya untuk konten ini. Jadi ya namanya juga kita pengen mempersembahkan yang terbaik ya kan. Iya. Pastinya kita butuh persiapan. Mungkin ditutup ya konten kita bersama ngompres ya, ngobrol mengenai prestasi bersama Epa, seorang siswi SMA Negeri 1 Tambusai yang juara 3 pada Zetizen Riau Pos 2021 ya. Mungkin sedikit motivasi dari saya sebagai pembawa acara, jangan pernah menyia-nyiakan waktu Anda selama di SMA. Karena kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Ukirlah prestasi terbaik selama kalian masih duduk di bangku SMA. Terima kasih, saya Rizky Arya Sobri, dan jangan lupa subscribe dan share ngompres yang ada di channel Semansai_official. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.